balik persoalan hidup, penting kita ingat dan percaya bahwa ada Yesus yang melihat dan mengetahui setiap persoalanmu. Gagal dalam pekerjaan. Nah, satu hal yang tidak disukai oleh siapapun. Dan tentunya hati, perasaan, pikiran berkecamuk dengan rasa resah. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, apapun itu bentuk persoalan itu, kita tidak sendiri. Yesus ada dan dia tahu, dia mengerti. Persoalan itu sebenarnya gak berat. Kita yang memperberat masalah kita. Apalagi kalau kita udah bilang gak ada orang yang seperti aku malangnya. Semakin tertekan, persoalan boleh ada, tapi hati tetap tenang. Dan jiwa yang tenang menyehatkan tubuh. Yang kedua, di balik persoalan hidup ada Yesus yang ingin terlibat memberi solusi. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, dia punya tujuan. Kadang-kadang saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi di tengah-tengah masalah itu juga Tuhan mau nyatakan kuasanya. Dia mau pakai kita, keahlian, kepintaran, pengalaman, kekuatan. Tidak selalu bisa menunjang terjadinya sebuah keberhasilan. Intinya apa saudaraku? Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bisa dapat ilmu, kita berhasil dalam pekerjaan, kita bisa mencapai ini dan itu, harapan-harapan jadi kenyataan. Di satu sisi perlu sadar ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita tidak menjadi sombong dan mengatakan ini kan karena aku kerja keras. Betul, tapi ada banyak orang yang bekerja, pekerjaannya menjadi sia-sia karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Yang ketiga, di balik persoalan hidup ada Yesus yang memberi perintah untuk ditaati. Melakukan sesuatu yang kita sukai itu gampang. Sekalipun mungkin kita tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kalau itu yang Tuhan masih percayakan kepada kita, kerjakanlah dengan ikhlas. Karena Tuhan. Dan di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan menuntut dilihat oleh orang. Kadang-kala perintah Tuhan itu gak masuk akal. Jangan sampai logika mengalahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan terhadap perintah Tuhan tidak pernah merugikan. Tapi justru keuntungan demi keuntungan yang lebih daripada yang dipikirkan dan diharapkan Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi itu tuh beriman dan taat kepada perintah daripada Tuhan. Setiap perintah diiringi berkat di dalamnya. Karena Allah memerintahkan tidak pernah ingin menyakiti dan merugikan siapapun. Tapi perintah selalu mengiringi berkat. Jangan alergi dengan masalah. Jangan hindari dan lari dari masalah. Tapi hadapilah. Sebab di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah persoalan hidup, di baliknya itu semua ada Yesus yang melihat dan mengetahui. Dan peduli dengan masalah itu. Kemudian dia menawarkan solusi untuk kita keluar dari masalah itu. Hanya ketika tawaran itu sudah dikasih, ikut petunjuknya.